Dalam perjalanan hidup ini, manusia senantiasa berusaha mencari rezeki demi memenuhi kebutuhannya. Namun, seringkali kita terjebak dalam anggapan bahwa rezeki semata-mata berupa harta benda atau kekayaan materi. Padahal, hakikat rezeki jauh lebih luas dari itu. Rezeki mencakup kesehatan yang prima, ketenangan hati, kebahagiaan dalam keluarga, lingkungan yang mendukung, serta kesempatan untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama. Islam mengajarkan bahwa rezeki adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada setiap hambanya dengan cara yang telah ditetapkannya. Ada yang diberi kelimpahan dalam bentuk harta, ada pula yang mendapatkan rezeki dalam bentuk kesehatan, ilmu, atau keberkahan dalam waktu dan pekerjaan. Namun, seberapa banyak pun rezeki yang kita miliki, tidak akan terasa cukup dan bermanfaat tanpa keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, kita tidak hanya dituntut untuk bekerja keras dan berusaha, tetapi juga untuk memohon dan bertawakal kepadanya, agar diberikan rezeki yang halal, cukup, dan penuh keberkahan. Doa adalah sarana yang Allah berikan sebagai bentuk komunikasi langsung antara hamba dengan Rabb-Nya. Dalam doa, kita tidak hanya meminta kelapangan rezeki, tetapi juga keteguhan hati untuk selalu bersyukur dan menjaga keikhlasan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Doa bukan sekadar permohonan akan kekayaan, tetapi juga permintaan agar rezeki yang kita peroleh membawa ketenangan jiwa, menjauhkan kita dari kesulitan, dan menjadi jalan bagi kita untuk lebih dekat kepadanya. Karena itu, panjatkanlah doa-doa ini dengan penuh keyakinan, keikhlasan, dan kesabaran. Percayalah bahwa Allah tidak pernah lalai dalam memberi rezeki kepada hambanya. Apa yang kita pinta akan datang pada waktu yang tepat dan dalam bentuk yang terbaik sesuai dengan kehendaknya. Semoga dengan doa yang tulus, disertai usaha yang sungguh-sungguh, dan tawakal kepada Allah, kita semua dianugerahi rezeki yang luas, halal, dan penuh keberkahan. Amin. Doa Nabi Sulaiman untuk kekayaan Rabbi ighfirla wa habla mulkan la yanbagha li ahadin min ba'd innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sesudahku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Quran Surah Syad 35. Makna dan keutamaan doa. Doa ini berasal dari Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi yang dianugerahi kekayaan, kekuasaan, dan kebijaksanaan luar biasa oleh Allah. Ia tidak hanya memerintah manusia, tetapi juga memiliki kendali atas angin, jin, dan binatang. Meskipun dianugerahi berbagai kenikmatan duniawi yang tiada banding, Nabi Sulaiman tetap menjadikan doa sebagai bagian penting dalam kehidupannya. Dalam ayat ini, terdapat beberapa makna mendalam yang bisa kita pelajari dan amalkan dalam kehidupan. Permohonan ampunan sebagai awal. Segala kebaikan Nabi Sulaiman memulai doanya dengan meminta ampun kepada Allah. Rabbi ighfirla ala, ya Tuhanku, ampunilah aku. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa sebelum meminta rezeki atau kekayaan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ampunan Allah akan membuka jalan bagi datangnya rezeki yang penuh berkah, sebab dosa yang menumpuk dapat menjadi penghalang turunnya rezeki dan keberkahan hidup. Memohon kekayaan yang luar biasa. Bagian selanjutnya dari doa ini menunjukkan permohonan Nabi Sulaiman untuk dianugerahi kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh siapa pun setelahnya. Permohonan ini bukanlah bentuk keserakahan, tetapi sebuah bukti keyakinan bahwa hanya Allah yang mampu memberikan rezeki dalam bentuk kekuasaan yang luas dan kekayaan yang luar biasa. Nabi Sulaiman meminta kekayaan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan kebaikan.
keyakinan penuh akan sifat Allah yang Maha Pemberi di akhir doa. Nabi Sulaiman menyebut salah satu nama Allah, yaitu Al-Wahhab, Maha Pemberi Karunia. Ini menunjukkan bahwa segala bentuk rezeki dan kekayaan sejatinya datang dari Allah, bukan semata-mata hasil usaha manusia. Oleh karena itu, kita harus selalu menyadari bahwa dalam mencari rezeki, usaha harus diiringi dengan doa dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Bagaimana mengamalkan doa ini dalam kehidupan sehari-hari? Doa Nabi Sulaiman ini dapat diamalkan oleh siapa saja yang ingin memperoleh kekayaan yang halal, penuh berkah, dan bermanfaat. Dibaca dengan keyakinan dan keikhlasan saat membaca doa ini, kita harus benar-benar meyakini bahwa Allah Maha Pemberi, dan segala bentuk kekayaan yang kita harapkan hanya akan datang dengan izinnya. Disertai dengan istighfar sebagaimana Nabi Sulaiman memulai doanya dengan permohonan ampun. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyak istighfar agar pintu rezeki semakin terbuka. Dilakukan dengan konsistensi membaca doa ini secara rutin, terutama setelah sholat fardu dan tahajud, akan menjadi salah satu ikhtiar batin yang kuat dalam menarik keberkahan rezeki. Dibarengi dengan usaha nyata, kekayaan yang berkah tidak akan datang hanya dengan berdoa, tetapi juga harus disertai usaha yang halal, kerja keras, dan niat yang baik dalam mencari nafkah. Menggunakan kekayaan untuk kebaikan seperti Nabi Sulaiman, yang menggunakan kekayaannya untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan kebaikan, kita pun harus menjadikan rezeki sebagai sarana untuk berbuat kebajikan, membantu sesama, dan mendekatkan diri kepada Allah. Doa pembuka pintu rezeki. Allahumma, inni as'aluka rizqan tayyiban, wa ilman nafi'an, wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Makna dan hikmah doa ini mengandung 3 permintaan utama yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Permintaan ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Jika kita perhatikan, doa ini tidak hanya berfokus pada rezeki dalam bentuk harta, tetapi juga meminta ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan materi saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan ilmu dan amal yang baik. Memohon rezeki yang baik, rizqan tayyiban. Dalam doa ini, kita tidak hanya meminta rezeki, tetapi rizqan tayyiban yang berarti rezeki yang baik dan halal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mencari rezeki, bukan hanya jumlah yang penting, tetapi juga keberkahan dan kehalalannya. Banyak orang yang memiliki harta berlimpah, tetapi hidupnya tidak bahagia, penuh kegelisahan, atau bahkan kehilangan keberkahan dalam keluarganya. Ini menunjukkan bahwa rezeki yang tidak halal atau tidak berkah bisa menjadi sumber masalah dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, kita harus selalu memastikan bahwa sumber rezeki kita berasal dari usaha yang halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Memohon ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'an. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu dalam kehidupan. Bahkan, dalam hadis disebutkan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tidak hanya dipahami, tetapi juga diamalkan dan digunakan untuk kebaikan diri sendiri serta orang lain. Ilmu yang bermanfaat akan membimbing kita dalam mencari rezeki yang halal, mengelola harta dengan bijak, dan menjalani hidup dengan penuh makna, memohon amal yang diterima, amalan mutaqabbalan. Banyak orang yang beribadah dan beramal, tetapi tidak semua amal diterima oleh Allah. Oleh karena itu, dalam doa ini kita meminta agar setiap amal yang kita lakukan diterima dan bernilai di sisi Allah. Amal yang diterima adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunannya. Harta yang halal dan ilmu yang bermanfaat harus digunakan untuk beramal dengan niat yang baik agar menjadi bekal di akhirat. Bagaimana mengamalkan doa?
Ini dalam kehidupan sehari-hari. Agar doa ini lebih bermakna dan membawa dampak nyata dalam hidup, membaca doa ini. Secara rutin doa ini bisa dibaca setiap hari setelah salat fardu, terutama setelah salat subuh. Bisa juga dibaca saat hendak memulai pekerjaan atau belajar, agar usaha kita dalam mencari rezeki dan ilmu mendapatkan keberkahan dari Allah. Berusaha mencari rezeki yang halal dan baik selain berdoa, kita harus berusaha untuk memastikan bahwa setiap rezeki yang kita peroleh berasal dari sumber yang halal dan baik. Hindari riba, penipuan, dan usaha yang melibatkan kecurangan atau merugikan orang lain. Menuntut ilmu yang bermanfaat, jangan pernah berhenti belajar. Baik ilmu agama maupun ilmu dunia yang bisa membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Melakukan amal dengan ikhlas, pastikan setiap amal yang kita lakukan diniatkan karena Allah, bukan untuk pamer atau mencari pujian dari orang lain. Amal yang kecil tetapi dilakukan dengan ikhlas lebih bernilai daripada amal besar yang dilakukan karena riya, pamer. Doa kelancaran rezeki dari surah Al-Waqi'ah, Allahumma in kana rizqa fa'as-sama' fa'anzilhu, wa in kana fa'al ard fa'akhrijhu, wa in kana ba'dan faqarribhu, wa in kana qarban fayassirhu. Artinya, ya Allah, jika rezekiku ada di langit maka turunkanlah, jika ada di bumi maka keluarkanlah, jika jauh maka dekatkanlah, jika dekat maka mudahkanlah. Makna dan keutamaan doa. Doa ini mencerminkan keyakinan seorang hamba bahwa Allah adalah satu-satunya sumber rezeki. Tidak peduli di mana atau dalam bentuk apa rezeki itu berada, hanya Allah yang mampu menurunkannya, mengeluarkannya, mendekatkannya, dan mempermudahnya bagi hambanya. Dalam doa ini terdapat 4 permohonan utama yang menunjukkan bagaimana rezeki bisa berada dalam berbagai keadaan. Jika rezeki ada di langit, maka turunkanlah. Ada kalanya rezeki belum sampai kepada kita karena masih tertahan dalam ketentuan Allah. Seperti hujan yang turun dari langit sebagai sumber kehidupan, rezeki pun bisa berada dalam kondisi yang belum dikirimkan kepada kita. Oleh karena itu, kita memohon agar Allah segera menurunkan rezeki tersebut sesuai dengan kehendaknya. Jika rezeki ada di bumi, maka keluarkanlah ada rezeki yang sudah disediakan untuk kita, tetapi masih tersembunyi atau tertahan di bumi. Bisa jadi rezeki tersebut berupa peluang, sumber daya, atau sesuatu yang belum kita temukan. Dengan doa ini, kita meminta agar Allah membukakan jalan dan mengeluarkan rezeki tersebut agar bisa kita manfaatkan dengan cara yang halal dan penuh berkah. Jika rezeki masih jauh, maka dekatkanlah. Terkadang, rezeki kita masih jauh dari jangkauan, baik karena faktor usaha yang belum cukup atau waktu yang belum tepat. Kita memohon kepada Allah agar rezeki yang telah ditetapkan untuk kita dapat segera mendekat, sehingga kita tidak perlu bersusah payah menempuh jalan yang berat untuk mendapatkannya. Jika rezeki sudah dekat, maka mudahkanlah. Ada kalanya rezeki sudah sangat dekat dengan kita, tetapi masih sulit untuk diperoleh karena berbagai hambatan seperti persaingan, birokrasi, atau ketidakmampuan kita dalam mengelolanya. Oleh karena itu, kita meminta kepada Allah agar segala urusan dipermudah sehingga rezeki tersebut dapat kita terima tanpa kesulitan yang berarti. Bagaimana mengamalkan doa? Ini dalam kehidupan sehari-hari dibaca. Secara rutin doa ini bisa diamalkan setiap hari, terutama setelah sholat fardu atau sholat tahajud. Mengulang doa ini dengan penuh keyakinan akan semakin mendekatkan kita kepada pertolongan Allah dalam urusan rezeki. Dibarengi dengan usaha yang keras dan halal, doa ini bukan hanya sekadar ucapan, tetapi harus diiringi dengan usaha nyata. Kita harus tetap bekerja keras, mencari rezeki yang halal, serta menghindari cara-cara yang tidak diridai Allah. Bersedekah dan berbuat baik salah satu cara agar rezeki lebih mudah datang dan penuh berkah adalah dengan berbagi kepada sesama.
Sedekah membuka pintu rezeki sebagaimana dalam hadits Rasulullah. Tidaklah berkurang harta karena sedekah, melainkan bertambah, dan bertambah. Hadis riwayat Muslim. Menjaga hati agar ikhlas dan tidak putus asa. Terkadang, rezeki datang dalam bentuk yang berbeda dari yang kita harapkan. Bisa jadi bukan berupa uang atau harta, tetapi dalam bentuk kesehatan, kesempatan, atau kebahagiaan. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah. 4. Doa Nabi Muhammad agar terhindar dari kemiskinan. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wa'al faqri wa adzabil qabr. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran, kefakiran, dan siksa kubur. Hadis riwayat Abu Dawud. Makna dan keutamaan doa ini mengajarkan kita untuk memohon perlindungan dari 3 hal yang sangat berbahaya bagi kehidupan dunia dan akhirat, yaitu kekafiran, al-kufr, kemiskinan, al-faqr, dan siksa kubur, adhab al-qabr. Ketiganya saling berkaitan, karena kekafiran bisa menjauhkan seseorang dari keberkahan, kemiskinan yang ekstrim dapat menggoyahkan iman, dan siksa kubur adalah akibat dari amal buruk yang dilakukan selama hidup. Memohon perlindungan dari kekafiran. Al-kufr, kekafiran, adalah kondisi di mana seseorang menolak atau mengingkari keesaan Allah dan petunjuknya. Dalam Islam, kekafiran bukan hanya berarti menolak keberadaan Tuhan, tetapi juga bisa dalam bentuk kurangnya rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Oleh karena itu, doa ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga iman dan ketakwaan agar tidak tergelincir dalam kekafiran yang bisa membawa kepada kesesatan. Memohon perlindungan dari kemiskinan, al-faqr. Kemiskinan yang dimaksud dalam doa ini bukan sekadar kekurangan harta, tetapi juga kondisi yang dapat menyebabkan seseorang berada dalam kesulitan besar sehingga menjauh dari jalan Allah. Dalam banyak kasus, kemiskinan bisa menjadi ujian yang berat karena dapat menyebabkan seseorang putus asa, melakukan perbuatan terlarang, atau bahkan menggadaikan imannya demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan kita untuk berlindung dari kemiskinan yang menghancurkan ketenangan dan keimanan seseorang. Memohon perlindungan dari siksa kubur, adhab al-qabr. Setelah kehidupan dunia berakhir, manusia akan menghadapi alam barzakh, tempat di mana amal perbuatannya akan mulai dihitung sebelum hari kiamat. Siksa kubur adalah azab yang diberikan kepada orang-orang yang semasa hidupnya tidak menaati perintah Allah dan melakukan keburukan. Dengan berdoa agar dijauhkan dari siksa kubur, kita diingatkan untuk selalu berbuat baik, menjaga hati dari penyakit spiritual, dan selalu bertaubat atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Mengapa Nabi Muhammad menggabungkan 3 permohonan ini dalam satu doa? 3 hal yang disebutkan dalam doa ini memiliki hubungan yang sangat erat. Kekafiran dan kemiskinan bisa saling mempengaruhi. Kemiskinan yang ekstrim bisa menggoda seseorang untuk meninggalkan imannya demi mendapatkan kemudahan materi, sedangkan kekafiran bisa membuat seseorang hidup dalam ketidakberkahan dan akhirnya jatuh dalam kesulitan ekonomi. Siksa kubur adalah akibat dari kehidupan yang dijalani tanpa iman dan amal baik. Oleh karena itu, Nabi mengajarkan kita untuk memohon perlindungan dari 2 penyebab utama yang bisa membawa kita pada siksa kubur, yaitu kekafiran dan kemiskinan yang menyesatkan. Bagaimana cara mengamalkan doa ini? Dibaca secara rutin setelah sholat. Doa ini bisa diamalkan setiap selesai sholat fardu atau sholat sunnah, terutama saat berdoa di waktu-waktu mustajab, seperti setelah sholat tahajud atau saat sujud dalam sholat. Dibarengi dengan usaha mencari rezeki yang halal, Islam mengajarkan bahwa berdoa harus diiringi dengan usaha yang nyata. Oleh karena itu, setelah berdoa agar dijauhkan dari kemiskinan, kita juga harus berikhtiar mencari rezeki yang halal, bekerja dengan sungguh-sungguh,
dan menjauhi segala bentuk kecurangan atau perbuatan yang diharamkan. Memperbanyak sedekah salah. Satu cara agar terhindar dari kemiskinan adalah dengan bersedekah. Rasulullah bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta, melainkan Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Menjaga iman dan ketakwaan, memohon perlindungan dari kekafiran, berarti kita harus berusaha untuk selalu memperkuat iman dengan memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, serta menjauhi hal-hal yang dapat merusak keyakinan kita terhadap Allah. Memohon ampunan dan bertobat secara terus-menerus. Salah satu cara agar terhindar dari siksa kubur adalah dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat atas kesalahan yang telah dilakukan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari 5. Doa agar diberi kekayaan dan keberlimpahan. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa agnin bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki halalmu agar aku tidak mengambil yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu agar aku tidak bergantung kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga doa-doa ini membawa keberkahan dan kemudahan dalam mendapatkan rezeki yang halal dan melimpah.